sebuah buku yang berjudul Sistem Intrusif dan Kedaulatan yang ditulis langsung oleh Bapak Arthur Jefferson Maya selaku dosen pengantar ilmu hubungan internasional saya. Oke, sekarang saya akan membahas buku ini lebih tepatnya pada bab 1 yang berjudul Pendekatan Kekuasaan dan Sistem Intrusif yang memiliki 4 subbab. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Yang kedua, keamanan di Asia Tenggara. Yang ketiga, sistem intrusif. Dan yang terakhir, kekuasaan Foucault dan Bourdieu. Jadi, sekarang saya akan memasuki di latar belakangnya. Kami tidak bertemu hasil itu tidak ada pernah terbuka. Jadi ini dilihat ini adalah why consultory there's no word institution. Kenapa adanya? Ada pikiran adanya kapital posisi. Kita lihat pikiran asal dari Pak ini dengan logika nyata yang ada di pihaknya logika nyata. Yang pertama adalah jangan lupa aku orang Indonesia. Orang buku ini ada satu makhluk. Baik, jadi ide besar buku ini itu berangkat dari pola pemikiran sistem intrusif dan logosentrisme kedaulatan yang menjadi sebuah teks agung. Nah, teks agung ini adalah sebuah bisa dibilang grand naratif yang membentuk perilaku negara-negara atas konflik atau peperangan yang sedang terjadi. Nah, Foucault itu menyebutkan bahwa itu adalah sebuah rezim kebenaran atau yang bisa dibilang sebagai perangkat lunak yang dipercayai itu adalah given atau terberi. Jadi, secara singkatnya buku ini itu membahas bagaimana perilaku atau mendeteksi bagaimana perilaku negara-negara terhadap perang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam keamanan di Asia Tenggara. Jadi di sini ada berbagai pendapat dari banyak orang mengenai konflik yang terjadi di Asia Tenggara. Nah, ada yang menjelaskan bahwa konflik Laut Cina Selatan itu disebabkan oleh tumpang tindih klaim antara negara-negara di Asia Tenggara dan juga negara Cina. Di sana itu sudah ada namanya program misi nasional seperti di Batam. Ya. Jadi setiap negara nanti yang lewat sana nanti akan dicapai dengan keamanan harus bayar pada akhirnya. Dan kenapa harus masyarakat dan ekonominya? Sehingga itu dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan menimbulkan isu keamanan yang didasarkan pada kepentingan nasional dari masing-masing negara yang menginginkan Laut Cina Selatan tersebut. Oke, dan disebut-sebut bahwa Asia Tenggara ini adalah salah satu kawasan yang menyebabkan permasalahan dengan skala yang lebih besar. Sehingga ada pendapat lain yang menyatakan bahwa konflik di Laut Cina Selatan ini perlu mendapatkan lebih banyak perhatian khusus karena setiap konflik dapat tetap terselesaikan. Maka dari itu perlu perhatian yang khusus pada Laut Cina Selatan. Namun nyatanya konflik di Laut Cina Selatan belum bisa terpecahkan sampai dengan detik ini. Asia Timur dengan Asia Tenggara. Jadi kalau Anda lihat ke sana, di sana itu sudah ada namanya program misi nasional. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem intrusif. Baik, teori sistem intrusif yang dicetuskan oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel ini merupakan kerangka regional untuk menjelaskan tidak ada pecah perang di Asia Tenggara. Jadi, sistem intrusif yang dicetuskan oleh Cantori dan Spiegel ini mempercayai bahwa campur tangan oleh negara-negara eksternal kepada suatu konflik yang terjadi seperti contohnya untuk sekarang yaitu Laut Cina Selatan itu akan mempengaruhi perilaku maupun kebijakan negara-negara kawasan dalam bertindak keras. Nah, pada pandangan realisme, hal ini dapat menimbulkan adanya deterrence. Nah, ini tuh adalah sebuah keseimbangan kekuatan antar negara kawasan sehingga dapat menciptakan keamanan. Jadi mereka percaya bahwa
campur tangan dari negara-negara eksternal yang kuat itu sangat diperlukan untuk supaya menghasilkan keseimbangan gitu di konflik yang sedang terjadi. Kalau sistemnya untuk ASEAN ini tidak hanya Amerika, Australia, China, ini ada 8 negara sebetulnya. Dan buku ini sangat canggih sekali, teruskan menjadi 3 bagus sekali. Namun, Kantori dan Spiegel juga berargumen bahwa hal ini dapat menghasilkan dampak yang baik atau stabilitas maupun dampak yang negatif atau instabilitas. Namun, deterensi itu tidak akan terjadi begitu saja karena memerlukan adanya campur tangan dari ekstra kawasan atau kawasan di luar Asia Tenggara yang notabene lebih kuat. Namun, campur tangan politik itu tidak hanya campur tangan biasa saja, karena itu tidak akan menimbulkan perubahan yang signifikan seperti bantuan materi, perdagangan, investasi ekonomi, serta budaya dan pendidikan itu sama sekali tidak berdampak signifikan bagi sebuah konflik. ASEAN teknis klasik, ASEAN klasik, kemudian CPTPP. Kalau RCEP itu adalah PTA, Preparatory Arrangement. Only a certain goods could be exported and imported. Jadi ini ada beberapa 9 indikator yang dikatakan oleh Kantori dan Spiegel yang akan menjadi sebuah patokan di mana bagaimana cara ekstra kawasan itu bekerja agar hal ini dapat menimbulkan keseimbangan kekuatan atau deterrence itu. Jadi ada 9 indikatornya, yaitu adalah multilateral arrangement, bilateral arrangement, trade and economic investment, possession of a colony, military intervention, subversion, the United Nations, cultural and education activities, and propaganda. Jadi itu adalah 9 indikator yang dikatakan oleh Kantori dan Spiegel untuk negara ekstra kawasan dapat bertindak sehingga dapat menghasilkan adanya deterrence atau keseimbangan kekuatan. Oke, yang terakhir saya akan membahas tentang kekuasaan Foucault dan Bourdieu. Jadi, yang pertama akan saya bahas itu mengenai genealogi. Apa itu genealogi? Genealogi itu pada dasarnya sebuah pemikiran yang mengungkap atau mencatat signifikasian hubungan antara pengetahuan dan juga kekuasaan. Inilah judul Indonesia. Nah, buku ini puji Tuhan, yaitu dia sudah membahas itu dari pada tingkat asal masuk itu. Dia sebatas untuk AFF dan ekspresi korporasi. Jadi di sini Foucault berpendapat bahwa genealogi adalah sebuah metafisika kehadiran yang menjadi rezim kebenaran. Ini juga merupakan sebuah relasi kekuasaan dan pengetahuan. Jadi ini juga mengungkapkan bahwa adanya konflik berkepanjangan tanpa solusi dengan menjalankan variabel-variabel tertentu seperti kekuasaan ataupun juga asal usul. Yang akan merusak Indonesia, rakyat golkar. Siapa itu? Tetangga Indonesia, yaitu di kawasan ASEAN. Di mana tidak ada potensi juga Asia Tenggara, negara anggota ASEAN. Itu spesifik. Jadi untuk mendukung dan menyempurnakan pendapat Foucault mengenai genealogi ini, kita memerlukan pembuktian melalui indikator kekuasaan yang ditawarkan oleh Bourdieu, yaitu habitus, kapital, dan arena. Indonesia, rakyat golkar. Siapa itu? Tetangga Indonesia, yaitu di kawasan ASEAN. Di mana tidak ada potensi juga Asia Tenggara, negara anggota ASEAN. Dan sekarang saya akan masuk ke saran. Saran saya untuk buku ini adalah lebih menonjolkan tentang hubungan antara sistem intrusif dan kedaulatan. Karena seperti yang ada di judul,
kalau kita lihat pada bab pertama itu kurang menonjolkan apa sih hubungan antara sistem intrusif dan kedaulatan itu sendiri. Sebagai pengantar, ada baiknya bahwa lebih diperjelas apa sih definisi dari kedua konsep tersebut secara operasional dan menyajikan konsep historis maupun sosial relevan untuk membingkai argumen utama dan yang paling pertama di dalam buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan ini. Jadi pedagang yang memberikan barang terbaik tetapi memastikan pelanggannya tetap terikat dalam kontrak jangka panjang. Jadi dilihat beberapa tawaran kerjasama yang diberikan Tiongkok dengan beberapa negara berkembang di kawasan Asia Pasifik atau kawasan Indo-Pasifik. Hal ini sangat penting sekali untuk diperhatikan karena dapat membimbing pembaca untuk melihat apa relevansi dan apa urgensi dari tema yang diangkat ini di dalam dinamika politik dan kedaulatan di tingkat individu, negara, maupun global.